Oke, kita lanjut lagi. Jadi berbagai permasalahan yang biasanya terjadi ya kalau dalam kualitatif ada juga. Nah, seperti ini tentang kelebihannya dulu. Secara menyeluruh komprehensif, wawancara lebih fleksibel, real time. Kapasitas dimodifikasi respon terhadap munculnya pengetahuan baru. Jadi kalau ada kita wawancara, dapat informasi baru, langsung bisa kita kembangkan di lapangan. Nah, data yang diperoleh sangat kuat. Ya. Kemudian eksplorasi tema, biasanya data dikumpulkan dari sejumlah kasus atau individu yang terdapat. Keterbatasannya juga ada. Jadi kualitas penelitian itu kalau kita teks media tergantung pada bakat peneliti. Jadi kalau terhadap bias dan kebiasaan pribadi. Jadi kalau memang peneliti itu tidak pandai mengembangkan, ya penelitiannya kurang bagus juga jadinya. Karena kemudian penelitian itu sulit dipertahankan karena dia hanya mengandalkan kadang-kadang fenomena atau bisa-bisa saja terbantahkan karena tidak menggunakan data yang seperti kuantitatif. Kemudian memakan waktu, kalau makin banyak kita mau mewawancara orang, makin banyak waktu habiskan. Kemudian keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengumpulan data dapat mempengaruhi tanggapan informan. Mengapa begini? Karena kadang-kadang kalau kita meneliti, kita wawancara seseorang, kadang wawancara kita tuh kan kita arah-arahkan juga arahnya ke sini, kadang itu bisa berpengaruh juga. Kadang itu salah satu kelemahannya ya. Nah, kemudian masalah anonimitas dan kerahasiaan mungkin ini masalah ketika melaporkan temuan. Jadi begini, karena kita mau wawancara seseorang, apalagi kalau penelitian itu bersifat pribadi namanya, itu agak berbahaya juga. Kalau penelitian kualitatif ini, ketika masalah penelitian tidak jelas, itu bisa digunakan. Kemudian kalau memahami makna di balik data yang disajikan kayak berita gitu. Nah, mungkin setelah itu bisa kita observasi dan nilai lain, melalui dokumen-dokumen lain, pembanding dari berita media lain. Kemudian untuk keadaan yang bisa digunakan juga penelitian kualitatif ini memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, mengonfirmasi keakuratan data sosial, dan mengkaji perkembangan. Nah, lalu apa perbedaannya? Nah, inilah perbedaannya yang dapat kita komparasikan atau bedakan melalui tabel kayak gini. Jadi kalau umpamanya eh, karakter realitasnya, kalau kualitatif, realitas ada dua, hasil pemahaman dan holistik. Kalau kuantitatif, realitas adalah sesuatu fenomena tunggal yang dapat diamati secara konkret dan dapat dipecah-pecah. Nah, ini maksudnya kalau realitasnya tuh sesuai pemahaman seorang narasumber ya nanti bisa-bisa saja berubah. Tapi kalau yang kuantitatif realitasnya ya berdasarkan data itu eh, tunggal gitu. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti ya kalau kita kualitatif ya otomatis kita interaktif karena kita mewawancara, menemui dia gitu kan. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif hubungan peneliti dengan yang diteliti itu biasanya independen atau suatu dualisme atau kita kadang hanya menyebarkan angket, kita tak berjumpa dengan orangnya gitu. Jadi lebih independen kan, karena tidak terpengaruh. Tapi kalau kita wawancara seseorang, otomatis kan kita bertemu sama orangnya. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian perbedaannya lagi, posibilitas generalisasinya hanya mungkin kalau kualitatif dalam ikatan konteks dan waktu. Nah, kalau yang kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu. Kemudian posibilitas membangun jalinan hubungannya kuantitatif, kualitatif mustahil memisahkan sebab-sebab
dengan akibat-akibatnya sebab pada semua keadaan secara simultan. Dan nama kita bertanya, ini apa sebabnya Pak? Ini bisa begini, ya otomatis ya akan tak bisa dipisahkan, mustahil dipisahkan, memisahkan sebab-sebab dengan akibatnya. Nah, kalau kuantitatif, ya ada sebab-sebab real yang secara temporal atau secara simultan senantiasa mendahului dan melahirkan akibat-akibat. Jadi tidak sebab akibatnya ya bisa dipisahkan gitu, itu intinya. Kemudian kalau perbedaan lain untuk peranan nilai tidak bebas nilai kalau kualitatif. Kalau kuantitatif ya bebas nilai. Kemudian ini menurut William, ini menurut Jack dan Norman. Nah, ini bisa dilihat kalau kuantitatif menggunakan hipotesis, kualitatif hipotesis dianggap dikembang sejalan, definisi yang jelas. Kalau kuantitatif, definisi sesuai konteks, kemudian reduksi data menjadi angka, deskripsi naratif kata-kata, ungkapan atau pernyataan, kemudian lebih memperhatikan reliabilitas, skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian, lebih suka menganggap cukup dengan realitas penyimpulan, penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur kalau kualitatif nih, kalau kuantitatif pengecekan silang, kemudian kalau kualitatif menggunakan deskripsi prosedur, kalau kuantitatif menggunakan deskripsi prosedur secara naratif. Nah, kemudian kalau kualitatif sampling random, kalau kuantitatif sampling purposive. Kemudian untuk kualitatif desain kontrol statistik atas variabel eksternal. Dan kalau kuantitatif menggunakan analisis logis dalam mengontrol variabel. Jadi intinya dapat kita rangkumkan, ini rangkumannya ya. Penelitian kuantitatif itu penelitian berkaitan dengan data numerik seperti angka, sisi, dan pengukuran. Nah, itu yang lebih mudah. Ini dalam rangkuman ini lebih lebih agak mudah dipahami. Nah, jadi kalau yang ada angka-angka ya berarti ada kuantitatif tuh. Kemudian metode pengumpulan data, survei. Nah, kalau ada yang survei berarti kuantitatif. Jadi kalau ada nanti email masuk atau WA masuk dari tim survei integritas pendidikan kepada mahasiswa, berarti mereka melakukan penelitian kuantitatif. Mereka survei integritas pendidikan, nah, berarti itu adalah kuantitatif. Mereka mengumpulkan nomor WA mahasiswa, mereka mengambil sampel beberapa kampus di Indonesia. Setelah sampel beberapa kampus di Indonesia, mereka mengumpulkan nomor WA mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi, mamanya kan. Nanti dari nomor yang ada itu, mereka ngambil sampelnya lagi. Nomor sama email yang sudah dikumpulkan itu diambil sampel lagi untuk dilakukan penelitian. Tidak semuanya yang telah dapat nomor WA sama mereka itu akan menerima WA atau menerima email surveinya nanti. Dipilih-pilih lagi. Mungkin mahasiswanya dari 120 lebih yang dikirim oleh kampus. Nah, bisa-bisa saja nanti sampel mahasiswa cuma 5 gitu. Dosennya gitu juga. Dari sekian dosen nanti mungkin masuk survei cuma sekian orang gitu. Oke. Di data kuantitatif dan analisis menggunakan metode statistik seperti korelasi, regresi, dan uji hipotesis. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur. Nah, mengukur ya. Kemudian mengukur apa yang diukurnya, fenomena, menguji teori, dan membuat prediksi. Jadi kalau kita mau prediksi sesuatu ke depan, kejadian-kejadian ekonomi berdasarkan statistik yang ada, itu bisa dengan kuantitatif. Kemudian contoh metode penelitian kuantitatif mencakup survei tertutup, studi kelompok kontrol, dan analisis statistik skala besar, dan dalam mata pelajaran psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Lalu untuk penelitian kualitatif, itu jarang menggunakan angka-angka, hanya kata-kata, gambar, atau observasi. Nah, jadi kalau kita tak suka angka-angka, ya kualitatif saja.
fokus pada pemahaman signifikasi dan konteks pengalaman manusia. Jadi kalau untuk teks media, nanti bisa kita pilih apa kira-kira metode penelitian yang akan kita gunakan. Dan kemudian data kualitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan antara lain analisis tema, analisis isi, dan growth teorinya. Jadi kalau ada nanti analisis isi kualitatif sebuah teks media atau berita, nah itu bisa kita akan jumpa. Kemudian tujuan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang proses sosial manusia, pengalaman subjektif individu, ini berarti eksploratif dan seringkali menghasilkan narasi yang kaya dan deskriptif. Nah, kemudian juga tentang etnografi, studi kasus, fenomenologi, dan analisis naratif merupakan metode penelitian kualitatif. Jadi kalau ada judul penelitian kalian nanti tentang analisis naratif sebuah eh, seorang presiden atau gubernur, nah, itu berarti kualitatif tuh. Analisis naratif media di pernyataan gubernur di media A, media B, ya itu sama. Itu ada hubungannya dengan mata kuliah kita sekarang ini, analisis teks media. Jadi nanti arahnya ke analisis naratif, analisis yang lain-lain, narasi maksudnya naratif itu narasi yang diungkapkan oleh seorang pejabat. Nah, oke. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya silakan. Pak, saya punya Hmm, pertanyaan. silakan. Di Ya, kalau, kalau tak salah ada manipulasi aspek situasi atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks. Itu kita bisa tidak lakukan itu sekadar untuk membuat makalah atau proposal ketika menjalankan KKN. itu sebenarnya tidak boleh manipulasi itu. Jawabannya tidak boleh ya, Kak ya. Udah, Kak. Jawabannya ya namanya maksudnya memanipulasi ya namanya tidak boleh. Kalau ada data-data KKN yang dimanipulasi ya kalau dapat itu jangan dilakukan lagi. Tak boleh itu. Dia kan memanipulasi data itu ya macam mana ya? Kalau kita buat laporan umpamanya kita tidak melakukan kegiatan penyuluhan, kita buat melakukan penyuluhan ya namanya dosa itu. Iya kan? Maka tak boleh. Jadi kalau umpamanya kita menyusun pelaporan ya sesuai real saja. Umpamanya kan biasanya KKN itu bertepatan dengan Agustusan seringnya. Kan udah banyak juga kegiatan-kegiatan Agustusan. Sebenarnya sudah cukup, sudah cukup. Jadi tidak harus kegiatan waktu KKN itu harus perspek, tidak harus juga. Ya kegiatan KKN yang ada saja, yang sesuai real-real saja Eka ya. Ya kalau di manipulatif ya tidak boleh. Paham Eka? Ada yang ditanyakan lagi silakan. Pak, tapi kenapa itu bisa ada di kuantitatif? Soal yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Itu bukannya kalau kuantitatif itu dia tuh menggunakan data. Data itu pasti Eka. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Kalau nanti kan ada penelitian kuantitatif itu pengaruh, nah, umpamanya orang mencari pengaruh atau pertanyaan yang dimulai itu tadi kan umpamanya pengaruh yang lain-lain yang seperti keadaan. Kalau memang hasil survei
Nah, ini contoh sekarang yang lagi tren kita kan ada melakukan survei integritas pendidikan, ya. Ternyata setelah dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, ternyata ditariklah, didapatlah data nantinya sekian persen mahasiswa tidak percaya umpamanya terhadap integritas pendidikan di negara kita. Ini contoh ya. Ya seandainya datanya menunjukkan mahasiswa rupanya kurang percaya kepada integritas pendidikan Indonesia, ya nggak mungkin kita buat percaya kan. Namanya manipulatif mereka. Kalau di kualitatif ya, itu memungkinkan peneliti itu berspekulasi, bukan berspekulasi, karena dia juga ikut dan mewawancara seseorang. Terkadang narasumber itu diarah-arahkannya juga sesuai yang ada di benak dia. Mungkin bisa-bisa saja sebenarnya narasumber itu pemikirannya tidak ke sana, tapi kadang-kadang karena bersentuhan dan bertemu langsung dengan pewawancara, bisa-bisa saja pewawancara itu menggiring dia ke sebuah opini. Itu bisa terjadi. Akal itu bisa tuh Eka, yang mengubah naratif yang seharusnya dimiliki oleh narasumber itu dipengaruhi oleh peneliti. Paham Eka? Kalau di kuantitatif tak bisa. Dia tetap data, namanya data statistik. Ya, kalau Bisa kualitatif, diterima. kalau kualitatif Eka, itu ada kemungkinan bisa sesuatu itu berubah karena banyak faktor. Karena yang diwawancara ini kan manusia nih kan. Nah, jadi saat diwawancara tuh yang wawancara ini kadang-kadang dia menggiring ke opini dia. Kata narasumber ini, oh ikut juga dia kadang. Ah, di situlah kadang terjadi. Oh, apa namanya tuh? Oh, arah arah narasi pembicaraan atau yang diteliti itu akhirnya mendekati kepada pola pikir yang wawancara. Akhirnya yang diwawancara itu ikut arus yang wawancara itu sering juga ada sih. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman meneliti, meskipun dia bertemu dengan narasumber yang diwawancaranya, sebaiknya kalau dia orang yang sudah berpengalaman itu dia tidak akan mempengaruhi orang itu. Dia akan mengikuti alur narasumbernya. Maksudnya dia diam-diam saja setelah dia wawancara, dia tidak mengorek-korek yang lain, dia tidak mengarahkan keinginan dia tetap menggali dari narasumber. Nah, itu yang bagus Eka ya. Sudah Eka? Sudah Eka? Ada lagi yang mau ditanyakan? Eka? Bisa. Tidak ada, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Oke, kita ini suara Bapak masih dengar? Halo? Masih bisa, Pak. Tapi kadang bisa terputus-putus. Putus-putus ya? Agak putus-putus. Oh, ini besar-besar belum? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ke ini masih pertemuan keempat ya. Ini kita masuk ke peta literatur, konsep dan teori komunikasi dalam kerangka berpikir. Ini deskripsi pembelajarannya. Kita akan pemetaan literatur atau kajian pustaka dalam kumpulan teori yang dipastikan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah. Ini termasuk dalam teks media nanti. Kalau kita mau menganalisis, ya kita juga harus mengumpulkan teori-teorinya, teori-teori tentang analisis teks media. Oke, landasan teori itu bisa diambil dari berbagai macam sumber atau media seperti jurnal, ya,
skripsi, tesis, disertasi, artikel, berita. Nah, ini berita, koran, dan masih banyak lagi. Namun dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiahnya atau analisis teks media kita. Ya, kalau kita menggunakan analisis atau kita mau menganalisis sebuah teks media, otomatis kita akan menggunakan teori analisis isi ke, semiotik ke, atau analisis framing ke, atau yang lain-lain ya. Oke, jadi dalam ini lebih mudah memahaminya kita. Jadi peta konsep pembelajaran kita itu peta kajian literaturnya, konsep peta kajian literatur, dengan yang sebelahnya melakukan sintesa kajian literatur dan nanti dari peta kajian itu juga akan eh, kita kutip atau sitasi. Nah, namanya kalau kerennya sekarang kita melakukan sitasi atau mengutipnya dengan benar. Kemudian dapatlah sumber kajian literaturnya. Nah, kemudian kalau memang lebih lebih dalamnya kita melakukan proyek kajian literatur. Nah, ini konsep pemetaannya ya. Ini kalau kita kalau lebih mudahnya ini itu daftar pustakanya lah gitu. Nah, literaturnya, pemetaannya, ya. Jadi kalau 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 memang nanti kita meneliti itu ya kita harus wanti-wanti juga teorinya kira-kira bisa ada dapat, bukunya kira-kira ada atau lewat online atau lewat apa. Sekarang lebih senang kita cari di Google Scholar atau di buku-buku yang di online banyak. Kita tak perlu beli kadang, cukup nengok di online saja. Nah, kadang ada PDF-nya gratis. Ya kalau udah ada PDF-nya gratis, ngapain kita beli bukunya kan? Karena dalam balik penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu, teori-teori yang kita gunakan, pertama untuk grand teorinya, ya otomatis kita sesuaikan yang relevan kata teori tadi. Yang relevan dengan penelitian kita atau kajian analisis teks media kita. Yang relevan ya, nah, yang relevan. Nah, ini kurang jelas ini ya. Ini sumbernya di Google nih ya, kurang jelas. Kemudian tujuan kita memetakan itu eh, kita kan begini, kita memetakan tinjauan pustaka itu kita berbedakan dulu dengan resensi buku. Tinjauan pustaka melakukan survei terhadap artikel ilmiah seperti jurnal atau makalah atau proceeding, buku, peraturan, dan sumber lain-lainnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi terkait dengan isu, eh, menyediakan paparan. Jadi maksud Bapak begini, kan banyak itu kajian-kajian seperti jurnal. Tengok kesimpulannya saja, jangan dibaca pula satu-satu buku, baca satu atau jurnal, baca dari awal. Nah, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman senior-senior atau orang-orang yang suka meneliti itu, dia memang suka baca abstraknya saja. Dari abstrak itulah gunanya abstrak dalam penelitian itu dibuat. Jadi orang tidak harus membaca keseluruhannya. Jadi kalau ada orang yang cuma butuh waktu singkat, perlu informasi cepat tentang hasil penelitian itu, ya baca abstraknya saja. Itu yang menjadi literatur kalau dalam meneliti. Eh, tujuannya itu ya memaparkan hubungannya, topik tulisan, menyelesaikan konflik, mengidentifikasi wilayah. Kalau umpamanya wilayah penelitian kita itu di kawasan Papua, bisa-bisa saja kita perlu literasi tentang Papua. Itu maksudnya. Kemudian kalau dalam eh, beberapa fungsinya, kalau artikel ilmiah itu ya sangat membantu juga. Karena dalam artikel ilmiah itu banyak orang yang sudah melakukan penelitian sebelum kita meneliti. Jadi hasil penelitian dia itu bisa kita jadikan literasi untuk menambah kematangan penelitian kita. Jadi kalau
yang sudah dia lakukan ya nggak perlu lagi kita teliti. Apa yang novelty-nya, kebaruannya namanya. Jadi apa perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya? Itu makanya perlu ada dalam skripsi umpamanya atau proposal klien itu seminar itu ada tinjauan penelitian yang relevan. Nah, itu gunanya. Jadi berdasarkan penelitian yang relevan itu agak mirip-mirip dengan penelitian kita, tapi bukan berarti persis dengan penelitiannya orang itu. Nah, kita di mana pula kebaruan penelitian kita dari penelitian mereka. Nah, itu makanya. Itu yang penting ya. Jadi kalau menunjukkan bahwa penulis memahami bidang penelitian dan mengetahui isu-isu utama penelitian, serta bahwa penelitian memiliki kompetensi kemampuan dan latar belakang yang pas dengan penelitiannya. Jadi anak komunikasi harus meneliti komunikasi, jangan diteliti ekonomi nanti berabe nanti. Dan itu pun tidak akan dibolehkan oleh kampus. Begitu juga kalau kita dalam menganalisis teknik media, ya pahamilah analisis teknik media sesuai teori komunikasi. Oke. Kemudian fungsi dan manfaat kajian eh, literasi tersebut. Jadi kalau umpamanya eh, beberapa ya penting lah pokoknya kan sumber-sumbernya berbagai sumber gitu umpamanya kan. Mulai dari ini contohnya ya buku pegangan ensiklopedia dan resensi yang relevan dengan penelitian pendidikan umpamanya ya, tentu tentang pendidikan gitu. Jadi tentang perdagangan ekonomi tentu tidak masuk di sini. Jadi contohnya ini kalau kita meneliti pendidikan, ya mungkin ensiklopedia pendidikan, kurikulum, penelitian guru, pendidikan anak muda, pokok masalah pendidikan aja gitu. Nah, kalau sumber yang lain-lain itu sumber utamanya gitu. Kalau sumber sekundernya bisa-bisa karya orang lain tulisan yang lain. Nah, jadi ini prosedurnya kita memulai dari ini hindari godaan. Nah, kemudian saat menyelidiki bidang yang akan diteliti, tinjau hanya karya-karya yang berhubungan langsung dengan masalah spesifik Anda. Jadi jangan dicampur aduk, itu gunanya kita menyaring tadi. Kalau ada bahan-bahan penelitian lain atau sumber-sumber referensi lain ya yang tidak berhubungan yang nggak usah kita masukkan di daftar pustaka. Terkadang memang diakui dalam penelitian mahasiswa, menurutnya daftar pustaka yang banyak itu lebih baik daripada sedikit. Sebenarnya tidak itu. Terkadang dosen itu bertanya, ini daftar pustaka ini kok banyak kali, ada nggak hubungannya dengan penelitian kita? Kadang nggak ada, tapi karena pengen banyak daftar pustakanya, mahasiswa itu kadang pengen merasa lebih keren, itu akhirnya malah jadi bumerang, itu jadi catatan oleh oleh penguji jadinya. Maka lebih baik masukkan daftar pusaka yang sesuai saja, yang tidak ya dibuang saja, di delete saja, nggak perlu kan. Nah, kemudian bidang masalah baru, jangan diteliti yang sudah diteliti orang. Yang sudah ada orang neliti kita ulang lagi. Itu yang terjadi. Memang pengalaman Bapak di kampus kita. Bapak tidak juga mau menyebutkan oknumnya. Beberapa kali terkadang Bapak memang disuruh jadi pembimbing dua, umpamanya. Memang Bapak agak ribut juga kadang ada beberapa penelitian mahasiswa yang menurut Bapak tahun sebelumnya kadang Bapak udah pernah menguji, muncul lagi judulnya dari mahasiswa yang mau meneliti lagi. Mau judulnya kadang persis. Aduh, Bapak pun heran, kadang Bapak komplain kan? Ya kadang Bapak nggak mau terima memang. Ini sudah pernah diteliti. Nah, kadang ada yang mau merubah judul, kadang ada yang tidak. Kalau nggak mau merubah judulnya, Bapak nggak mau juga kan? Karena memang menurut Bapak ini judulnya tidak relevan lagi. Nah, yang terjadi ya itulah sekarang. Jadi kalau bisa kan ada yang baru itu. Jangan itu ke itu aja diteliti. Kadang banyak senior-senior kalian di kampus kita itu kebanyakan sama topik yang ditelitinya. Bahkan lokasinya ada yang sama, judulnya sama, ada kok. Nah, itu sudah sangat jauh dari yang diharapkan ya. Nah, ini ada beberapa cara-cara membuat kutipan-kutipan dan kemudian konsep dan teori komunikasinya lagi terakhir. Ini kenapa dimasukkan ini? Karena
eh, dari berbagai penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Nah, gitu saja. Jadi kalau komunikasi dalam kegiatan ilmiah, ya kemampuan dalam seminar itu sangat penting. Jadi makanya kalau kita memahami apa yang kita teliti, kita dalam seminar itu kita akan senang, nggak akan ada kita ragu-ragu berbicara, pertanyaan dosen akan kita mudah menjawab. Nah, tapi kalau sudahlah skripsi kita atau proposal kita diupahkan ke orang atau orang yang buat, alamat hancur di meja seminar itu. Nggak akan dapat kita. Karena kadang yang ditanyakan oleh dosen penguji itu sederhana, tapi karena kita tak paham, nanti kita bingung. Jadi saran Bapak, sebaiknya buat sendiri biar tidak bagus di awalnya. Tapi hasil karya kita, biar sajalah dicemooh sama orang, ketikannya tidak bagus, daftar pusakanya kurang tepat, itulah gunanya pembimbing yang akan mengarahkan. Jadi jangan berharap penelitian itu harus perfect, sementara yang mengerjakannya orang itu tidak baik. Dan untuk kalian pun nanti tidak baik. Nanti di dunia kerja kalian juga nggak kepake sama orang. Karena dari awal perkuliahan kalian sudah plagiasi, sudah ini, sudah itu. Ya akhirnya jadi apa? Jadi tong sampah juga di dunia kerja. Nggak kehitung sama orang. Tapi kalau kita memang berkualitas, apapun ceritanya di dunia kerja ya kita laris. Karena kita yang buat sendiri. Oke, ini tanamkan di diri kita kalau menganalisis, kalau ada umpamanya mau buat judul penelitian analisis teks media nanti, bagus tuh. Karena ini masih belum di kampus kita Bapak tuh. Analisis teks media ah, apa gitu kan, pas Metro Rohil, judulnya apa-apa gitu ya. Atau media online gitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan jangan hanya itu saja dibuat penelitian. Nah, jadi sebagai rangkumannya, sebelum membuat kajian literatur, pahami topik kajian dulu. Jadi umpamanya kita analisis teks media. Nah, topik kajian kita itu menganalisis teks media. Jadi otomatis kita analisis isi ke, analisis semiotik ke, atau analisis framing ke, atau analisis yang lain-lain. Jadi misalnya itu harus dapat diakses oleh para peneliti. Umpamanya kalau kualitatif itu kita butuh informan. Kalau kualitatif kita butuh responden. Nah, mungkin memiliki sumber dana, waktu dan tenaga. Jadi kalau memang nggak ada waktu, nggak ada tenaga, kita mau meneliti yang lebih berat, ya itu yang susahnya nanti. Sementara kita nggak punya waktu, mamanya kan, nggak punya literatur yang mendukung, nah, itu yang susah tuh. Makanya harus literatur ini penting. Nah, dalam dapat menantang dan menarik perhatian orang lain. Jadi kalau umpamanya literatur kita agak bagus, ya lebih lebih bagus nanti hasilnya dan bisa dianggap wah ini bagus nih. Nah, penelitiannya dari judulnya saja nanti, apalagi dosen. Kalau judul penelitian mahasiswa itu bagus, dia akan lebih apa? Lebih pengen dia mahasiswanya cepat bimbingan karena dia pengen tahu juga apa sih sebenarnya yang terjadi. Apa ini penelitian ini bagus. Yang terjadi sekarang itu kan apa-apa sedikit judulnya mirip-mirip. Bapak pun kadang udah bingung Bapak mau berkata apa, nggak tahu Bapak lagi. Entah apa yang salah, nggak tahu Bapak. Jadi makanya generasi ke depannya kita harus berubah. Intinya analisis teks media kita bisa, penelitian kita nanti kalau bisa sendiri. Jangan minta buatkan sama orang. Bisa, bisa nanti penelitinya dibuat sendiri, meneliti buat sendiri, jangan diupahkan ya. Nah, pokoknya berkomitmen dari sekarang, jangan takut. Biarkan penelitian kita tuh hanya abal-abal dan tidak bagus di awalnya, tapi itu hasil karya kita. Ngapain penelitian bagus-bagus, mantap penelitiannya, tapi ngerjain orang lain itu sama aja nilainya nol. Nggak ada nilai itu. Tapi kalau penelitian kita tuh sederhana, kita yang kerjain sendiri, ya tuh ada nilai tersendiri dan rasa bangga kita. Karena kalau kita yang buat sendiri, kita akan merasakan kalau kita bimbingan langsung ke dosen itu, halaman kita tuh dicoret dosen, terkadang ya ada satu halaman tuh dicoret semuanya.
memang pas kita ditarik semua tuh kepala kita tuh sakit. Di saat sakitnya kepala kita tuh itulah sebenarnya kita menembus ilmu itu. Disalahkan kita berupaya untuk memperbaiki. Itu yang bagus, makin lama makin runcing, makin tajam ilmu kita. Pas wisuda, kita sama-sama pakai toga. Yang skripsinya dibuatkan orang pakai toga. Yang skripsinya buat sendiri pakai toga. Apa bedanya? Nggak ada bedanya di ruang wisuda itu. Dianggap sama semua. Kalian sudah sarjana. Gitu. Jadi, tapi di sana nanti toganya sudah dipulang ke tempat rentalnya atau di mana dapatnya kan. Masuklah kita ke dunia kerja, interaksi dengan masyarakat. Disitulah yang berbeda nanti. Yang melakukan penelitian sendiri dalam kuliahnya rajin kuliah akan berbeda dengan orang yang jarang masuk kuliah dan skripsinya dibuatkan sama orang daripada yang rajin tadi. Ya akan berbeda, pasti berbeda. Perbedaan itulah yang akan membuat kita menjadi memiliki sumber daya manusia yang unggul. Ngapain kita capek-capek 5 tahun, 4 tahun kuliah kalau keluarnya juga nol kan percuma. Sementara biaya kita banyak habis. Waktu kita lama tuh kuliah tuh 4 tahun tuh, 4 tahun 5 tahun tuh letih waktu buatnya. Keluarannya nol juga, aduh sedih juga dengarnya kan. Biar kita pusing-pusing kuliah tuh, mengerjakan tugas, mengerjakan ini. Tapi nanti kita berkualitas. Ini fakta ya. Ini fakta. Halo, masih dengar suara Bapak? Di Rokan Hilir banyak mahasiswa tamatan komunikasi, Mama, ya kan. Tapi untuk mencari seorang wartawan yang siap jadi saja beberapa media itu sering komunikasi dengan Bapak sangat sulit mencarinya. Jadi apa sebenarnya yang mereka lakukan pas kuliah itu yang wallahu alam bisawab. Jadi waktu ini mau habis lagi. Nanti kita sambung jam 2 lagi ya. Pertemuan ke 56 ya. Sambung jam 2 nanti lagi ya. Ini udah mau habis waktunya nih. Oke, sepakat? Sambung jam 2 ya. Ya, Oke. siapa? Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung jam 2 nanti lagi. Untuk Waalaikumsalam pertemuan warahmatullahi 56 ya. wabarakatuh. Oke. Siapa?